Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Adela Jaya, NIM 104180009 dari kelas 5A jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, pada video kali ini saya bersama teman-teman saya dari kelompok 2 yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Yuniati, NIM saya 104180008. Saya dari kelas 5A, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Figel Riandra, NIM 104180019 dari jurusan HES5A, Fakultas Syariah, Universitas Islam Sultan Taha Saifuddin Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suprahaikun, NIM saya 1041824 dari kelas 5A, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, adapun tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Perikatan dengan dosen pengampu Ibu Aprilia Yolanda Wulandari, SHMH. Di sini kami dari kelompok 2 akan membawakan materi mengenai force major. Kepada teman-teman semua, mohon disimak ya video penjelasan materi pada kali ini. Baiklah, langsung saja dari pengertian force majeure. Force majeure atau keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Dalam hal ini, debitur tidak dapat menduga terjadinya suatu tersebut pada waktu akad perjanjian dibuat. Keadaan memaksa ini akibat kejadian tidak terduga tersebut bisa dikarenakan terjadinya suatu hal yang di luar kekuasaan debitur, yang mana keadaan tersebut bisa dijadikan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Nah, terdapat juga pendapat para ahli terkait keadaan memaksa ini. Di antaranya yaitu menurut Subekti, force majeure adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Dan selanjutnya menurut Abdullah Qadir Muhammad adalah keadaan yang dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena peristiwa yang tidak terduga yang mana debitur tidak dapat menduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Nah, selanjutnya yaitu syarat-syarat force majeure. Menurut Purwahid Patrick menyatakan ada 3 syarat untuk berlakunya keadaan force majeure, yaitu yang pertama, harus ada halangan untuk memenuhi kewajibannya. Yang kedua, halangan tersebut terjadi bukan karena kesalahan debitur. Dan yang terakhir yaitu tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi resiko debitur. Sedangkan menurut R. Subekti, syarat suatu keadaan dikatakan force majeure adalah yang pertama yaitu keadaan itu sendiri di luar kekuasaan si berutang dan memaksa, dan keadaan tersebut harus keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian ini dibuat, setidaknya risikonya tidak dipikul oleh si berhutang. Teori keadaan memaksa atau force majeure itu ada 2, yaitu teori objektif dan teori subjektif. Teori objektif yaitu debitur hanya dapat mengemukakan tentang keadaan memaksa jika pemenuhan prestasinya bagi setiap orang mutlak tidak mungkin dilaksanakan. Suatu keadaan tidak mungkin melakukan prestasi yang diperjanjikan karena ketidakmampuan debitur untuk menghadapi kenyataan. Pada hal ini, debitur sama sekali tidak mungkin melakukan prestasinya pada kreditur. Yang kedua, teori subjektif, yaitu terdapat keadaan memaksa jika debitur yang bersangkutan mengingat keadaan pribadi daripada debitur tidak dapat memenuhi prestasinya.
Maksudnya yaitu apabila terjadi keadaan memaksa pada debitur, terhapuslah keadaan debitur. Dengan demikian, debitur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban kreditur karena tidak memikul kesalahan apapun. Selanjutnya, bentuk-bentuk force majeure. Force majeure atau keadaan kahar merupakan suatu kejadian yang di luar prediksi tanpa bisa dicegah dan berpotensi merusak atau mengancam sebuah usaha atau pekerjaan sehingga tidak mungkin bisa diteruskan lagi. Bentuk force majeure secara khusus yaitu undang-undang atau peraturan pemerintah, sumpah, tingkah laku pihak ketiga, dan pemogokan. Apabila dilihat dari segi jangka waktu berlakunya keadaan memaksa yang menyebabkan terjadinya force majeure, maka force majeure dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu force majeure secara permanen dan force majeure temporer. Bila dikatakan permanen, apabila sama sekali sampai kapanpun suatu prestasi yang terbit dari kontrak tidak mungkin dilakukan lagi. Sebaliknya dikatakan temporer apabila terhadap pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut tidak mungkin dilakukan untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar hukum force majeure dalam Kitab Undang-Undang KUH Perdata pasal 1244 dan 1245. Baiklah, dalam pasal 1244 KUH Perdata menjelaskan debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tidak terduga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan olehnya walaupun tidak ada itikat buruk kepadanya. Baiklah, dan dalam pasal 1245 pun KUH Perdata jelaskan tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang baginya. Menurut hukum Islam, force majeure menurut hukum Islam ialah identik dengan suatu bencana atau musibah adalah sebuah keadaan darurat di mana yang secara hukum atau terdampak pada munculnya sebagai aturan untuk menghilangkan adapun setidaknya mengurangi kondisi darurat tersebut. Dalam hal ini force majeure ini misalnya seseorang debitur yang tertimpa musibah bencana alam, maka tidak layak bagi kreditur untuk membebankan debitur dengan beban yang sama saat debitur belum mengalami musibah. Bahkan tidak dianggap pada untuk menghilangkan beban tambahan bagi debitur dalam keadaan darurat tersebut. Dan ada beberapa kaidah Islam yang sesuai dengan definisi keadaan force majeure, diantaranya sebagai berikut: al-masyaqqatul tajribu taisir, artinya masyaqat atau kesulitan bisa mendatangkan kemudahan. Maksud dari kaidah di atas adalah bahwa hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesungkaran bagi pelaku, yang dalam hal ini adalah seseorang mukallaf, maka syariat meringankannya sehingga orang mukallaf tersebut bisa melaksanakannya tanpa merasa kesulitan. Seperti halnya kesulitan yang sakit untuk melaksanakan sholat dengan berdiri, maka bisa dengan duduk. Apabila tidak bisa dengan duduk, maka boleh dengan cara berbaring. Contoh kasus force majeure. Seperti yang kita tahu, dunia pada saat ini tengah mengalami pandemi COVID-19. Coronavirus disease atau COVID-19 ditetapkan sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020 lalu oleh World Health Organization atau WHO. Penetapan ini berdasarkan pada persebaran virus secara geografi yang telah mencapai 114 negara. Dalam kondisi ini, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan, mulai dari relaksasi impor alat kesehatan, penetapan sebagai bencana nasional, hingga pembatasan sosialisasi berskala besar atau PSBB.
Segala upaya dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus corona tanpa mengesampingkan hal-hal terkait tetap berputarnya pada roda ekonomi. Pembatasan yang diterapkan pemerintah tentu menghambat gerak semua orang yang terbiasa melakukan pekerjaan secara manual. Hal ini juga berdampak pada para pelaku usaha. Imbas ini membuat mereka tidak bisa menjalankan usahanya secara normal. Nah, bagaimana jika keadaan tersebut membuat salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya? Dapatkah COVID-19 dianggap peristiwa force majeure dalam kontrak? Berikut pembahasannya. Secara etimologis, force majeure berasal dari bahasa Prancis yang berarti kekuatan yang lebih besar. Namun, secara konteks hukum perdata, force majeure adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak dapat menjalankan kewajibannya bukan karena ia sengaja atau lalai, melainkan karena ada hal-hal yang ada di luar kuasanya dan mempengaruhi dirinya untuk tidak menjalankan kewajibannya. Menurut Profesor Subekti, membagi pengertiannya yang menjadi dua. Force majeure atau keadaan memaksa merupakan pembelaan debitur untuk menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan di mana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi. Menurutnya, force majeure merupakan suatu alasan untuk membebaskan debitur dari kewajiban membayar ganti rugi atas dasar wan prestasi yang dikemukakan oleh pihak kreditur. Dalam peraturan perundang-undangan sektoral seperti halnya pada pasal 1 ayat 52 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah keadaan kahar, yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Secara umum, intisari yang dapat diambil adalah menyatakan bahwa tindakan administrasi penguasa yang sah dalam arti kebijakan pemerintah secara mendadak yang tidak dapat diprediksi oleh para pihak juga dapat dikualifikasikan sebagai force majeure. Dalam pasal 1244 dan pasal 1245 KUH Perdata, berdasarkan ketentuan tersebut, maka unsur utama yang dapat menimbulkan keadaan force majeure adalah 1. Adanya kejadian yang tidak terduga. 2. Adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan. 3. Ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan debitur. 4. Ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan resiko pada debitur. Ketentuan force majeure dalam perjanjian. Hal ini tidak dapat klausula force majeure perlu kiranya melihat ketentuan-ketentuan di KUH Perdata ataupun di peraturan sektoral. Adapun kriterianya adalah sebagai berikut. 1. Mengalami imposibilitas yang tak dapat diperhitungkan sebelumnya, sehingga dalam keadaan tersebut, resiko kerugian tidak patut dibebankan kepadanya. 2. Rintangan dan halangan yang membuat debitur dalam keadaan tidak mungkin memenuhi perjanjian disebabkan oleh suatu peristiwa atau kejadian yang berada di luar kesalahan atau kelalaian debitur. Dalam hal ini, debitur menghadapi halangan atau rintangan abnormal di luar batas kemampuannya atau di luar kesalahan, kelalaian, dan iktikat baiknya. 3. Rintangan itu haruslah rintangan yang langsung terhadap prestasi itu sendiri, bukan rintangan atau diri pribadi debitur seperti jatuh miskin, jatuh sakit, dan kenaikan harga. Itu tadi adalah contoh dari force majeure dalam kontrak.